saat ini, dan di sini terdapat 3 teman rekan saya, yaitu Jelita, Gibran, dan Kamel. Sebelum kita memulai, saya ingin sedikit memperkenalkan diri. Saya merupakan mahasiswi psikologi Universitas Mercubuana Jakarta dan sedang melakukan penelitian tentang konsep diri dalam konteks pernikahan pada wanita yang mengalami KDRT. Tujuan dari wawancara pada saat ini adalah untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang masalah konsep dari fenomena apa yang Mbak Zena alami, dan informasi yang Aurel berikan akan sangat berharga dalam membantu kami dalam memahami hasil dari penelitian ini dalam mata kuliah metode kualitatif. Semua informasi yang Aurel berikan akan kami jaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian ini saja. Oke, sebelumnya aku akan sedikit menjelaskan dimana nanti pada saat wawancara sudah dimulai, aku akan mengajukan beberapa pertanyaan dan Aurel bebas untuk menjawab setiap pertanyaannya dengan sejujur-jujurnya dan senyamannya. Sebelum kita mulai wawancara pada kali ini, bagaimana kabar Aurel? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin Aurel tanyakan atau ada hal lain yang bisa aku bantu untuk membantu orang yang merasa lebih nyaman saat keberlangsungan wawancara ini? Baik, jika Aurel sudah siap, kita bisa mulai dengan pertanyaan pertama. Aku sih ini kita pertanyaannya udah berpadu dari sini, tapi aku ingin tanya apa aja yang Aurel lihat selama pernikahan. Pertama, mama. Dari sudut pandang lihat, maksudnya yang lihat mama sama ayah selama berumah tangga gimana, apa yang orang lihat dalam kesehariannya. Ayah kan nggak pulang-pulang ya, pulangnya cuma kayak sebulan berapa kali, tapi kalau pas lagi pulang iya bantu gitu. Terus dia sibuk main HP sih pas dia seminggu gitu. Karena emang juga dari HP ya, Bu. dan Aurel juga udah ngerasa gitu juga ya, Iya. ngerasa ayahnya gitu. Ada lagi? Udah. Dalam kekerasan dalam rumah tangga yang dialami mama, ngelihat kamu pas mama dikasarin masih Enggak, aku kecil. masih kecil. Oh, jadi karena masih kecil itu jadi nggak ada tahu. ya, berarti udah nggak ada lagi. Tapi pada akhir-akhir pernikahan itu kamu usia berapa? Akhir-akhir itu Pernikahan. sekitar 5 tahun lah. Jadi dia kalau KDRT nggak tahu, yang taunya yang saat saya sama bapaknya mau ngambil keputusan, dia tidur di depan kita gitu. Aku izin bertanya, pas pada saat itu kamu kan lagi tidur itu ya di depan pada saat mama sama papa kamu lagi bercakap, kamu lagi ngobrol. Itu kan kamu kan pura-pura tidur ya kata mama ya. Nah, apa yang kamu rasain pada saat itu? Aku lagi tidur, jadi pas karena dengar suara kayak gitu kayak kaget, terus sedih juga sih, kayak Ternyata mama pada gitu. kamu tahu juga pada saat itu. Iya, sedih campur kaget juga. Dan kamu udah ngerti pembahasan mereka pada saat itu. Makanya itu yang buat diri kamu sedih sama kaget shock gitu. Langsung gimana ekspresi kamu ke mama ketika kamu tahu mama kamu Enggak, aku udah pernah tidur. Oke. Masih benar tidur sampai selesai. Tapi setelah itu ada bilang ke mamahnya Apa pura-pura nggak tahu? Apa pura-pura nggak Jadi tahu? dia nggak pernah nanya. Udah pernah nggak tahu, cuma dengar aja. Kamu nggak mau bahas ya, kayak juga nggak berani. Mungkin nggak ngerti kali, kan masih 5 tahun. Ngertinya pas Iya kan, yang pas TK mau ke ini ke SD
B di samping warung. Terus aku mau nanya, pandangan kamu terhadap papa kamu pada saat itu? Pandangannya dia kayak mana? Ya jahat. Jahat banget, jahat itu mama nggak? Udah ada lagi nggak? Nggak ada selain kata jahat. Nggak Gitu ada. doang. Kemudian pada sampai Nggak saat ada ini, tanggung jawab, kan? sampai saat ini pandangan kamu sama papa kamu masih seperti itu apa sudah berubah? Sama. Karena sekarang tambah lagi tidak bertanggung jawab. Malah lebih parah. Lebih sama parah. mama. Boleh kamu jelasin dari sudut pandang kamu nih, lebih parahnya tuh kayak gimana? Kan dia kan pas sama mama kan dia selingkuh tuh. Tapi pas udah selingkuh gitu ternyata masih selingkuh lagi. selingkuh. Padahal dia udah Jadi tambah punya parah. anak dari selingkuhannya. Lingkungannya banyak. Oh, udah punya anak dari selingkuhannya. Iya udah. Jadi terus-terusan ya? Dia kan dia udah nikah sama selingkuhannya tuh. Terus udah punya anak, anaknya masih umur 2 bulan, terus dia selingkuh lagi, ditinggalin. Kan kasihan, Iya. baik. Jadi Terus tambah parah. udah gitu dia juga selingkuh lagi, mending kalau tanggung jawab ya nafkahin, tapi dia enggak. Tapi masih sama yang Biarin gitu aja. Sama yang diselingkuhin itu masih enggak. Udah cerai, Udah udah nikah lagi, nikah lagi. terus udah punya anak lagi. berulang-ulang terus Iya, seterusnya. kan orang itu gak patut Iya. saya pertahanan. Benar. Ini jahat banget ya. Gibran, Kamel, Sabar. Mikir. apakah ada yang mau ditanyakan? Kemudian aku mau nanya nih, setelah mama sama papa bercerai pada pernikahan pertamanya, kamu melihat mama kamu itu seperti apa? Setelah bercerai ya galau kah? Galau apa? Pendiam, jarang ngomong, Berantakan. berantakan. Boleh Seperti dijabarin apa? seperti Iya apa? benar. Iya, benar. Jujur aja. Kayak apa ya? Suka tantrumnya. Seperti dua ngamuk juga gitu. Mungkin karena apa ya? Karena ngurusin aku sendiri juga kali, jadi pusing kayak Masalah biaya, Iya. itu terus masalah menjaga dan mendidik anak kan sendiri. Iya. Jadi suka tantrum katanya marah-marah. Marah-marah pasti. Ada lagi? udah. Misalnya kamu ngeliat mama nangis mulu di kamar, terus pendiam, kalau nggak mau berinteraksi sama orang sekitarnya. Atau mama kamu menyembunyikan itu, tapi kamu ya pura-pura nggak tahu atau Kalau berinteraksi seperti biasa, cuman dia yang suka ngeliat saya suka nangis. iya. Dia suka ngeliat Karena kalau satu kamar. Iya. Respon kamu gimana pada saat melihat mama kamu nangis sedih? Responnya pas itu kan masih kecil ya. Iya, aku nanya terus ikutan nangis. Lebih kerasanya sih kayak ngerasa ya, tapi belum benar-benar ngerti. kalau sekarang udah gede kayak gini melihat saya nangis, justru dia malah ngasih saran, kasih pendapat, Udah bisa diajak. diajak curhat. Makanya dia bilang teman curhatnya ini sekarang sama kakak yang cewek. Kalau masih kecil belum. Jadi kayak dia juga ngertinya pas udah gede, oh iya ternyata kayak aku pernah ngeliat gini ya, yang menyebabkan mama gini. Terus pas mama kan sempat depresi katanya, kamu sempat melihat depresi mama seperti apa? Ada yang nggak tahu ya Mbak? Enggak, kan yang sempat kayak gitunya itu dia masih kecil. Itu umur berapa, Mbak? Kan ya 4,5 sampai ke 5 tahun lah. Di situ Mbak Zona tidak, ketika lagi masa depresi itu Mbak Zona tidak memikirkan mengenai aura atau Enggak, yang dipikirin cuman bapaknya aja gitu, karena nggak mau ditinggal. Kan dulu ini apa cinta banget Iya, sama dia masih gitu. bucin banget nih. Jadi anaknya kayak nggak kepikiran Iya. gitu. Kalau seandainya kita kepikiran sama anak, nggak mungkin dong mau yang ini gitu kan.
Tapi ketika Mbak Zona mengabaikan mengabaikan Aurel, saat itu ada nggak Aurel yang ada yang jagain Aurel nggak? Atau didiamin saja seperti itu? Diemin gitu aja. Cuman maksudnya kalau kayak malam hari memang cuma berdua, tapi kalau kayak siang hari ibu suka ada di kontrakan gitu. Masih ada yang ngurus Aurel. Mm-mm. Ada saat nggak dikasih. Iya. Izin jeda aja ya. Lanjut pertanyaannya ya Aurel. Tadi setelah pernikahan, setelah bercerai sama papa, anggapan kamu seperti apa? Ke Mama. Lebih ke keluarga Aurel sih, kan kayak Aurel kan pasti pas cerai nih, mama papa cerai nih, gimana ya, jadi gimana gitu-gitu. Itu juga apakah malah membuat Aurel lega, senang karena mereka cerai, apa gimana? Aurelnya jadi gimana pas mamanya sama ayah bercerai gitu? Apa itu lebih baik buat mamanya? awalnya kasihan sama mama, jadi kayak nafkahin aku sendiri. Tapi kalau sering jalannya waktu ngeliat ayah kayak gitu, lebih bersyukur sih, kayak ih mendingan gak usah sama dia, Dari dulu dia aja. sendiri. Tadinya kasihan. Dan makin lama kan orang juga makin ngerti kan, jadinya lega juga. Jadi kayak bersyukur lepas dari dia gitu. Pandangan kamu terhadap pernikahan mama yang kedua seperti apa? Nah, om Didi pandangan kayak gimana? Menurut kamu? Itu kan aku di situ karena udah nggak punya ayah ya, jadi kan aku cuma punya mama. Terus pas mama nikah lagi sama ayah tuh aku jadi kayak Tadinya ngerasa nggak terima. nggak disayang gitu. Oh, ngerti. Kemarin iya Kayak sempat cemburu konflik gitu. gitu. Iya, pasti itu aku lupa tanyain, pasti emang ada perasaan cemburu. Iya. Karena kan aku cuma punya mama doang. Daripada Jadi, sama mama mama- terus menerus. Iya, mama jadi dia nikah. berpikirnya takut saya diambil. Iya. Nah, soalnya benar-benar kejadian di sini. Pas saya suruh tidur bareng sama neneknya, saya sama suami saya yang baru, itu dia nangis. Nangis Karena nggak kencang. mau lepas juga dari Mbak Zona. Iya, jadi belum terima. belum terima. Jadi kayak takut apa namanya, kasih sayangnya terbagi. Iya, kan sempat nangis sambil berucap. Gara-gara ayah katanya gitu, teriak-teriak di sini. Nah, gara-gara ayah mama jadi nggak sayang sama aku gitu. Saya kaget. Tapi bagus untuk anak itu Aurel bisa ngomong, ngungkapin Iya, Mbak. dia ngungkapin. Makanya Oh, neneknya udah kaget. Kemudian setelah mama bercerai dengan mantan suami yang keduanya, kamu beranggapan seperti apa? Kamu menilai seperti apa? Sebenarnya tergantung suaminya sih, suaminya juga kan kayak yang posesif banget gitu. Jadi aku nggak suka juga kalau posesif kayak gitu. kalau kamu juga ya, dan anak kecil banget nih. Kayak kamu aja sebagai anaknya nggak segitunya banget untuk ngatur hidup mama kamu. Kayak ada orang baru, dan sebagai suami untuk mama kamu kok malah kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kayak melarang gitu kan emang suaminya, tapi kayak terlalu apa ya? Berlebihan. Lebay banget. Lebay lu alay. Jadi tanggapannya lebih baik pisah. Kemudian tanggapan kamu terhadap pernikahan mama yang sekarang? Sekarang banyak banget. Apa maksud Kamu- suaminya? Kamu melihat pernikahan yang sekarang mama Pernikahan. hubungannya Sama yang suami sekarang. Rumah tangganya Rumah tangganya gimana?
ego ya antara antara ini yang dia yang masih ada sebenarnya. Mbak bilang masih suka ada ribetnya juga Yang sampai ngomong itu juga permasalahan. Tapi mama kayak kamu lihat mama kamu happy, emang cinta sama suaminya sekarang. Walaupun emang ada ribut-ribut bumbu-bumbu di pernikahan, yang penting nggak terlalu berlebihan kayak sebelumnya ya. Iya. Itu masih wajar buat kamu juga. Dan kamu ngerasa sebagai anak nih untuk papa kamu sekarang gimana interaksi kalian berdua? dekat Malah nggak? lebih Apa lebih nggak apa ya, terlalu? lebih nayak kandung aku gitu. Jadi yang baik ayah banget. sekarang itu ngelebihin ayah kandungnya dia tuh. Iya, baik. soalnya sayang. Dan kamu ngerasa emang udah sosok ayah tuh sebenarnya ada di dia. Iya, padahal kan aku bukan anak Tapi dia tetap nganggep kamu kayak anak kandung gitu. Lebih benar-benar kayak ya ayah anak. Semoga selamanya sih mbak, Iya, karena Allah amin. udah Makanya- itu juga. Makanya Mbak bilang begitu. Karena udah cocok sama Aurel juga ya. Iya, Karena sebelumnya juga belum. Sebelum nikah udah ini, udah deket. Karena dia mungkin juga pintar. Itu Iya, juga lobby-lobbynya. ngambil pikiran hati. pikiran Mbak cuman sebelum nikah aja gitu, tapi setelah nikah Soalnya sama. masih sikapnya juga masih sama kayak yang mbak bilang ya. Iya. Mau luar dalamnya ya dia Iya. tetap kayak gitu. Sebelum nikah dia memang memperlihatkan kalau dia memang dari segi perkataan kalau lagi marah memang kasar. Iya, dan itu Itu emang sebelum- enggak sebelumnya udah mbak Udah udah kayak kayak gitu. gitu, Iya. dan mbak udah tahu jadinya Udah tahu. untuk sekarang kayak gitu nggak kaget Nggak tapi kaget, cuma tetap tetap aja kayak nggak ngerti, bisa ngerti. terima gitu. Iya gue ngerti. Padahal dia mah udah kayak gitu. Terus kamu menilai mama kamu berinteraksi dengan orang sekitarnya bagaimana? Kayak tetangga atau ibu-ibu lain atau apa. Atau ibu nenek ada ya? Apa ya? Gak pernah berinteraksi. Iya, biasa aja. Iya, biasa aja. Biasa aja. Berarti ke Terlalu dekat tetangga-tetangga enggak? juga enggak terlalu. Karena aku kerja mulu. Jadi terlalu dekat enggak, ya terlalu jauh ya Kalau kalau ada masalah juga enggak, jadi ya biasa aja. biasa aja. Soalnya jarang berinteraksi, makanya dibilang nggak punya teman, nggak pernah jalan-jalan. Aduh, pokoknya kuper dah. Sebenarnya bukan kuper ya, karena udah berumah tangga, udah punya anak, jadi nggak mikirin untuk senang-senang. Iya. Tapi untuk healing jalan-jalan sih sesekali Sesekali ada, Hmm. cuman kadang-kadang lebih mikir sayang duitnya mendingan buat anak. Itu untuk benar sih mbak, untuk pikiran kita ke depannya di usia dewasa mbak juga untuk mikir kayak gitu udah Iya. benar sih. Kadang yang untuk diri sendiri, kayak misalnya pengen beli apa untuk diri sendiri, saya mau enggak, Iya. pengen buat Aurel. Ini sih katanya aku mau nanya, kamu melihat interaksi mama kamu nih sekarang sama papa kandung kamu seperti apa? Melihat interaksinya apa? Mama kamu seperti tidak nyaman, kamu melihatnya seperti apa? Pas lagi komunikasi entah langsung atau secara di Setelah telepon. bercerai sampai sekarang ini, Gimana tuh? Enggak baik. Yang mana? dia seperti apa? Oh, yang papanya. Kalau aku kan pas kemarin masih suka minta uang, terus dia enggak ngasih, karena enggak ada mau. Yang masalah nafkahin itu yang mbak dia sama sekali. minta 100.000 doang. Tapi bapaknya Aurel bilangnya alasannya nggak punya uang. Iya, nggak pernah punya duit. Padahal dia Dari punya dulu. keluarga, masa nggak punya duit sih? Iya. Itu sih mungkin bagian privasinya pasti ada. Berarti kamu menilai interaksi mama kamu sama papa kandung kamu sekarang tidak baik aja, ada lagi Karena ribet. udah Emang nggak tidak emang suka nggak cocok di misalnya awal. suka ribut emosi. Iya, karena saya kan selalu minta Iya, nafkah. di WA gitu, blok-blokan lah.
Oke. Berarti kalau mama sama papa berinteraksi, kelihatannya suka saling marah-marah gitu. Tapi kalau lebaran enggak ya? Karena nggak apa-apa waktunya Iya. ngumpul-ngumpul. Nggak, maksudnya kan silaturahmi ke dia Iya, kan silaturahmi. cuman sebentar aja ya. Kan nggak mungkin kita nunjukin kita marah. Berusaha baik aja. Iya. Formalitas. Terhadap keluarga. Paling ini sih misalnya papa kamu ngomong biasa aja terus tapi mama kamu tetap jawabnya nyolot ibaratnya. Gitu, Nah, itu iya. ada Pasti sih, masih ada. ada keselnya. Walaupun biasa aja ngomongnya. Dia kan jawabnya biasa aja nih. Kita kebanyakan interaksinya karena masalah uang ya. Iya. Dia jawabnya biasa, ayo lagi nggak ada uang. Biasanya nyolot. Kapan ada uangnya? Soalnya dari Iya. tahun ke tahun kayak gitu, dari mulai dia kecil sampai dia udah umur berapa ini sekarang jawabnya nggak pernah ada uang. Berarti belum sama sekali belum pernah ngasih. Pokoknya sih ada 150 gitu. Itu kan kalau buat saya bukan nafkah Iya, ya. itu cuma kasih jajan aja buat Aurel. Iya, kalau nafkah itu ya paling Iya, sedikit ya sebulan 500 gitu kan. Syukur-syukur sejuta gitu kan, bantu saya gitu. Bisa dipakai untuk kebutuhannya, bayar sekolah atau apa gitu. Lah kalau cuma 50.000 sebulan gimana? Ya. Nggak ada lagi. Ada tambahan? Iya. Amel, ada tambahan nggak? Oke, baik. Terima kasih Aurel atas ketersediaannya dan waktunya dan keikutsertaan wawancara ini. Kami mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan ke Aurel. Oke, sekian wawancara pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.